Baik, kita akan belajar Jesus in his Jewish context. Dan ini masih berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, yaitu Are you lost in translation? Jadi masih ada kaitannya dengan itu. Kita mulai ya. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Are you lost in translation? Hebrew will show you the way. Saya menulis banyak sekali artikel-artikel mengenai pelajaran Alkitab, juga studi kata mengenai itu. Jadi kalau lost in translation, paling enggak kita itu belajar sedikit mengenai naskah-naskah bahasa asli, dan tentu saja ini perlu proses. Tapi Anda bisa memulainya untuk mempelajari alfabet bahasa Ibrani yang saya share di channel YouTube saya. Di sini ada belajar membaca Alkitab Ibrani untuk pemula. Anda bisa belajar mulai sesi 1 sampai 7, itu lumayan. Anda bisa belajar membacanya. Kalau mau diteruskan bisa sampai ke unit yang ke-30. Ada seorang penyair Yahudi namanya Chaim Nachman Bialik. Dia mengatakan begini, He who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the veil. Dia kan orang Yahudi nih. Dia mengatakan, kalau kamu orang Yahudi dan kamu membaca tidak di dalam bahasa Ibraninya tapi membaca translasinya, itu kayak seorang suami mau cium istri tapi ditutupi dengan kerudungnya. Berasa nggak sih? Nggak berasa, kata dia gitu. Jadi dia mengatakan begini, Mi shemishtamesh belashon nagriya, mi shemikir et hayadut betargum, harehu kaelu nasek et hakala shelo derek hare Allah. Orang yang menggunakan bahasa asing dan orang itu tahu mengenai Judaism, dan jika dia membaca Alkitab terjemahan, sungguh dia seperti mencium istrinya dengan melalui tudung kepalanya, nggak berasa katanya. Nah, mengenai cium-mencium, kata cium di Alkitab diibaratkan atau digambarkan sebagai kedekatan antara Tuhan dengan umatnya, yang dimana Tuhan itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan umat itu digambarkan sebagai figur feminin, yaitu mempelai perempuannya. Dan di Perjanjian Baru juga demikian kan? Yesus Kristus adalah sang mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuannya. Yesus sebagai sang mempelai laki-laki, suami bagi gereja. Kita baca satu ayat untuk menggambarkan hal itu. Kiranya dia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ditulis dalam kitab Kidung Agung 1 ayat 2. Jadi kitab Kidung Agung 1 ayat 2 ini merupakan satu kitab yang menggambarkan kisah cinta antara Tuhan sebagai sang mempelai laki-laki dengan umat sebagai mempelai perempuannya, dan gambaran tentang ciuman ini untuk menggambarkan kedekatan antara dua mempelai itu. Secara pemahaman esoteris, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, dalam literatur Yahudi itu diparalelkan dengan Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau berpaut. Berpaut itu berciuman, dafak. Nah, dafak ini artinya juga dalam artian mencium. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi berpaut, melekat dengan Tuhan, itu adalah bentuk kesetiaan. Jadi di sini nanti kalau Anda mempelajari secara penuh kitab Kidung Agung itu bicara tentang ciuman yang dalam artian intimasi antara Tuhan dengan umatnya. Dan di Perjanjian Baru bagi orang-orang yang percaya Kristus, kata dafak, mencium, digunakan sebagai istilah untuk Holy Communion. Jadi ketika kita melakukan perjamuan suci, istilahnya defekut, berciuman. Berciuman dengan sang mempelai laki-laki. Jadi Holy Communion bahasa Ibraninya defekut, yang harfiahnya adalah mencium. Nah, sekarang supaya jangan lost in translation, kita mulai belajar. Are you lost in translation? Dan kita juga mempelajari tentang the danger of Bible translation. Ada banyak misinterpretasi ketika Alkitab itu diterjemahkan. Bahkan di Perjanjian Baru itu pun terjadi suatu lost in translation. Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani kan.
Bahasa Yunani itu bahasa internasional seperti bahasa Inggris hari ini di Indonesia. Dalam bahasa sehari-hari, kita bicara bahasa Indonesia, kita bicara bahasa daerah. Tetapi nanti kalau kita berhubungan dengan orang-orang lain atau bahasanya kaum cerdik pandai, mereka bicara dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti itu. Maka karena supaya Injil Kristus itu dapat disebarkan kepada bangsa-bangsa, maka Injil Kristus harus ditulis dalam bahasa internasional. Bahasa internasional kala itu adalah bahasa Yunani. Tetapi bahasa Yunani ini tidak digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya sebagai bahasa sehari-hari. Jadi muridnya itu menggunakan bahasa Aramaik atau Ibrani sebagai bahasa ibunya. Tapi mereka kemudian menulis perjanjian baru itu di dalam bahasa Yunani. Berarti Anda bisa bayangkan seperti saya hari ini, saya orang Jawa. Kalau saya nulis suatu kata-kata di dalam bahasa Inggris, walaupun saya mengerti, tetapi saya menulis di dalam mindset saya yang orang Indonesia Jawa ini. Jadi saya secara budaya itu tetap terikat pada di mana saya berpijak saat itu, yang walaupun saya menulis dalam bahasa Inggris, tapi kejawaan saya, pemikiran saya secara orang Indonesia masih berpengaruh pada tulisan saya yang walaupun di dalam bahasa Yunani. Dan disinilah the danger of Bible translation yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan loss in translation. Jadi di sini bukan soal betul enggaknya suatu translasi, tetapi ada makna-makna yang terkikis akibat suatu kata diterjemahkan. Maka bukan hanya memahami suatu makna kata, kita harus mengerti Yesus Kristus in his Jewish context. Memahami Yesus di dalam konteks keyahudiannya. Nah, kita belajar lost in translation, dan kalau kita belajar tentang understanding Jesus in his Jewish context, tentu saja ini banyak kasusnya. Kalau bicara ini bisa berjilid-jilid. Sore ini saya akan memberikan salah satu contoh untuk memahami Yesus di dalam konteks keyahudiannya. Di sini ada Profesor Elili Sorking Eisenberg, dosen saya, dia mengatakan demikian. Seringkali pemahaman kita tentang kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru, dikaburkan oleh tradisi dan interpretasi, yaitu penafsiran dari teologi barat yang selama berabad-abad. Jadi, pengenalan kita terhadap kekristenan itu tergantung dari siapa yang menyebarkannya. Karena kita menerima kekristenan itu dari Eropa maupun dari Amerika, maka kita menerima kekristenan yang berasal dari budaya barat. Itulah kenapa saya mengajar sambil menggunakan tudung kepala. Supaya orang Kristen tahu bahwa sebenarnya kekristenan tidak berasal dari barat, tetapi dari timur yang di mana kita itu sering sekali salah paham terhadap Yesus Kristus yang sebenarnya sama-sama kita orang timur. Nah, maka untuk hari ini kita akan sama-sama belajar betul-betul untuk memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Pertanyaannya lagi, are you lost in translation? Pasti. Nah, di sini saya memberikan satu contoh ayat. Contoh ayatnya banyak sekali, tapi saya memberikan satu kasus saja. Are you lost in translation? Misalnya Matius 5 ayat 20 menulis demikian. Maka aku berkata kepadamu, perhatikan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan hidup keagamaanmu. LAI TB2 yang terbaru menuliskan, jika hidupmu tidak lebih benar. Nah, di sini beda lagi terjemahannya. Tapi ini terjemahan yang betul ataukah salah? LAI terjemahan lama menuliskan, jikalau tiada kebenaranmu. Nah, di sini kebenaranmu, LAITB hidup keagamaanmu, LAITB 2 hidup keagamaanmu, King James nulis righteousness, terus kemudian bahasa asli dikaiosune yang memang artinya kebenaran. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa suatu terjemahan adalah tafsir terpendek. Dan kita mendapatkan suatu terjemahan yang bukan terjemahan tapi tafsir.
Kenapa? Terjemahan baru di sini kan ngomong, Tuhan Yesus bicara, kalau kebenaranmu tidak lebih benar dari kebenaran ahli-ahli Taurat, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, kok orang Taurat itu biasanya dikata-katain Yesus kan? Dan Yesus sering marah-marah sama orang ahli-ahli Taurat itu. Tapi kenapa di sini kok Yesus bicara, kalau kebenaranmu nggak lebih benar daripada orang Farisi, kamu nggak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti standar kebenaran orang-orang Farisi ini dijadikan contoh dong. Lah gimana dengan di suatu saat yang ada di dalam banyak kasus itu, Tuhan Yesus itu sering marah-marah sama orang-orang Farisi itu yang dikatakan munafik dan sebagainya. Masa kemunafikan orang Farisi itu dikatakan sebagai kebenaran? Nah, kalau LAI menerjemahkan mengganti kebenaran dengan hidup keagamaanmu, ini kan jadi tafsir, bukan arti harfiah. Ya kan? Arti harfiahnya itu ini, kebenaran. Dan kemudian LAI terjemahan lama itu menerjemahkan dengan kebenaran, betul dong. Kenapa kok diganti hidup keagamaan? Karena penerjemah Perjanjian Baru menganggap ini tidak relevan. Maka diganti dengan hidup keagamaanmu. Demikian juga LAI yang terbaru, ya. Dan saya banyak kecewa dengan LAI terjemahan baru yang 2023 ini, ternyata masih banyak lost in translation. Karena apa? Penerjemahnya tidak memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Bagaimana supaya kita itu jangan lost in translation? Kita tentu punya pertanyaan, mosok kehidupannya orang Farisi kemudian dijadikan standar oleh Yesus? Ya kan? Secara harfiah kan kita menganggap begitu. Ternyata tidak. Karena arti dikaiosune itu kita harus kembalikan. Bagaimana dikaiosune itu digunakan untuk menerjemahkan kata-kata Yesus waktu itu. Yesus bicara dengan muridnya pasti tidak dengan bahasa Yunani. Walaupun kitab Matius itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Tetapi Yesus pasti tidak bicara dalam bahasa Yunani kepada muridnya. Karena Yesus orang Yahudi, muridnya sendiri juga orang Yahudi. Yesus itu bicara bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani yang sama-sama bahasa Semit. Maka kita harus memahami dikaiosune, bahasa Yunani ini, dalam konteks keyahudian Yesus Kristus. Nah, karena kata dikaiosune ini adalah suatu kata yang memang artinya kebenaran, tapi maknanya itu sudah berubah. Berubahnya kapan? Nah, kita perlu belajar tentang sejarah. Anda bisa pahami ya di sini. Satu ayat saja kita harus belajar sejarah yang panjang sekali. Nah, makanya di sini bahayanya. Are you lost in translation? Dan inilah bahayanya, the danger of Bible translation. Saya adalah orang yang sangat mengagumi Alkitab. Ketika saya melihat suatu penerjemahan yang tidak konsisten antara LAI, kemudian King James, kemudian bahasa asli Yunaninya sendiri tidak ada konsisten di situ, maka kemudian saya cari-cari. Nah, saya orang yang hobinya itu kayak cari kutu ketika membaca Alkitab. Kemudian saya cari-cari ini kata dikaiosune. Saya baca ayat ini di dalam bahasa Ibraninya. Jadi saya nyari terjemahan bahasa Ibraninya yang diterjemahkan oleh seorang yang luar biasa pada abad yang ke-16, namanya Elias Hatter. Elias Hatter ini buat saya itu adalah orang yang ajaib. Di sini, dikaiosune. Are you lost in translation? Ketika saya melihat dikaiosune diterjemahkan dengan kebenaran, saya yakin walaupun artinya memang secara harfiah adalah kebenaran, tetapi di sini pasti ada lost in translation. Maka kita lihat bagaimana Elias Hatter menerjemahkan dikaiosune untuk Matius 5 ayat 20 di dalam bahasa Ibrania. Elias Hatter adalah seorang linguis ahli bahasa. Dia seorang Yahudi yang percaya Kristus, tetapi dia nggak mau ditempatkan sebagai orang Katolik atau orang Protestan. Dia menempatkan dirinya sebagai believer.
Ini luar biasa sekali. Aku nggak mau dibilang Katolik atau Protestan. Aku believer. Dan dia menelurkan karya yang luar biasa. Maka di sini kita bersama-sama belajar tentang siapa sih audiens dari Yesus Kristus. Audiens dari Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Siapakah original audiens dari Nabi Musa? Orang Yahudi atau orang Israel. Siapakah original audiens dari Daud dan nabi-nabi yang mencatat Alkitab di Perjanjian Lama? Siapa original audiensnya? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Jadi baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tokoh-tokohnya itu punya original audience yang sama. Yaitu siapa? Orang-orang Israel. Maka belajar bahasa itu nggak cukup. Saya orang yang mempelajari bahasa, saya suka sekali belajar studi kata. Tetapi studi kata ternyata nggak cukup. Studi kata itu harus dibarengi dengan pelajaran antropologi budaya, sejarah, dan filsafatnya. Itu harus menjadi satu kesatuan dalam mempelajari Alkitab. Tentu saja saya bicara ini tidak dalam konteks jemaat awam. Kita sore ini kan belajar tentang Alkitab. Nah, kalau Anda punya waktu untuk mempelajari ini semua, kenapa enggak? Untuk mempelajari Alkitab, bahasa aslinya, antropologi budayanya, sejarah, dan filsafatnya. Karena ini semua harus menjadi sesuatu pelajaran atau pengajaran yang holistik. Bukan cuma tahu makna katanya, tetapi paham semuanya. Ini penting sekali untuk kita semua. Ini ada satu buku menarik sekali kalau Anda seorang mahasiswa teologi. Buku ini sangat penting, judulnya Contextualization, bukunya tipis sekali. Buku yang ditulis tahun 79, tapi sampai hari ini bukunya ini masih menjadi pembicaraan. Jadi ketika kita belajar Alkitab, kita harus memahami kultur asli. Zaman Alkitab ditulis, kultur masyarakat barat yang menyebarkan Injil itu kepada kita, kultur dari si pekabar Injil itu, dan kultur masyarakat. Jadi ketika mempelajari Alkitab, kultur-kultur ini banyak sekali mempengaruhi. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana Elias Hatter, seorang yang bernama Elias Hatter itu menerjemahkan Matius 5 ayat 20 dari bahasa Yunani dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya kala itu. Jadi ketika di Kaiosune itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, tulisannya itu demikian. Ki ani omer lachem imlotihye sitkatechem. Di sini ada kata sitkatechem. Jadi di sini ada kata sedakah, merubah, mit sedakat. Di sini ada mit sedakat hasoferim. Jadi dari sedekahnya hasoferim. Nah, karena kita mendapatkan ada dari sedekahnya hasoferim. Ki ani omer lachem imlotihye sidekatechem merubah mit sidekat hasoferim veha perushim lo tavo'u bamalchut hasyamayim. Kalau Anda belajar tentang bahasa Ibrani, di sini Anda mendapatkan kata sedekah. Nah, ini nggak usah diterjemahkan. Ya, sedekah. Bahasa Ibraninya sedekah, bahasa Indonesianya itu sama. Karena bahasa Indonesia itu menyerap kata sedekah dari bahasa Arab. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu adalah sister language. Jadi kalau saya menemukan ada kata sedekah di sini, ya nggak usah diterjemahkan. Karena memang maknanya sedekah. Kata sedekah dalam bahasa Ibrani itu memang artinya kebenaran. Betul, artinya kebenaran. Sehingga Matius ketika mendengarkan ucapan Yesus Kristus bicara tentang sedekah, maka dia menuliskan ini dengan dikaiosune. Tetapi ini bukan dalam artian harfiah kebenaran, tetapi dalam artian yang sudah kontekstual kala itu.
Makna dikaiosune secara kontekstual kala itu artinya memang sedekah. Jadi charity. Jadi kata kebenaran itu sudah berubah menjadi charity. Kalau charity-mu nggak lebih besar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira kalau saya terjemahkan begini, aku berkata kepadamu, jikalau tiada sedekahmu terlebih daripada sedekahnya para ahli Taurat dan orang Farisi, ya, sekali-sekali tiada kamu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau orang-orang Farisi itu bayar zakat, kalau orang-orang ahli Taurat itu bayar sedekah, dan kamu tidak mau bersedekah kepada orang-orang miskin, ini kira-kiranya begini, kamu malu-maluin aku sebagai gurumu. Nah, karena kata sedekah yang walaupun arti harfiahnya itu adalah kebenaran, sudah secara kontekstual berubah menjadi charity, sedekah, sodakoh. Nah, jadi demikianlah loss in translation yang mengakibatkan kita semua jadi salah paham terhadap Matius 5 ayat 20. Itu sebabnya saya selalu mengajak orang-orang yang belajar dengan saya untuk belajar bersama-sama untuk membaca Alkitab bahasa asli itu untuk mempelajari Alkitab itu dalam pelajaran pesyatnya, secara pesyat. Jadi dikaiosune di sini walaupun arti harfiahnya adalah kebenaran, tetapi arti kontekstualnya adalah sedekah, charity, beramal. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda bisa mendebat saya toh? Kan betul itu. Kenapa LAI mesti disalahin? Ya memang LAI nggak salah. Dia menerjemahkan sesuai arti harfiahnya. Sayangnya penerjemah ini nggak belajar antropologi budaya. Sekarang saya memberikan satu argumentasi saya. Mengapa dikaiosune yang artinya kebenaran itu harus diterjemahkan dengan sedekah? Kapan kata dikaiosune atau kata Ibrani sedekah itu berubah makna menjadi charity, derma, atau sedekah? Kapan? Kapan berubahnya itu kapan? Nah ini pasti ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Maka penting bagi penerjemah nggak cuma tahu arti harfiahnya, tapi juga harus paham antropologi budaya dan sejarahnya. Ini kritik saya kepada para penerjemah Alkitab di LAI, yang walaupun diterjemahkan yang terbaru di tahun 2023 ini, ternyata para penerjemah LAI-nya masih salah paham terhadap kata dikaiosune yang menyebabkan kita semua salah paham terhadap Matius 5 ayat 20. Selepas kematian Daud dan Salomo, ini sejarah ya, kenapa harus diterjemahkan dengan sedekah? Selepas kematian Daud dan Salomo, Israel itu pecah menjadi dua. Menjadi Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem di sini, dan yang di utara itu dengan ibu kota Samaria. Nah, yang di Samaria, yang di utara, itu rusaknya luar biasa. Mereka menyembah ilah-ilah asing. Sehingga Tuhan marah dan dibiarkan 10 suku yang ada di Israel Utara itu Tuhan biarkan hilang. Biar aja hilang. Karena mereka melacurkan dirinya dengan menyembah ilah-ilah asing. Bagaimana dengan yang di selatan? Di selatan di Yerusalem. Di Yerusalem itu kan ada Bait Allah. Ya kan? Masih lumayan. Tapi toh ternyata Israel yang di selatan ini sama, nggak setia. Tapi apakah Tuhan akan menghabisi seluruh suku-suku Israel? Nah, yang di selatan Tuhan memberikan belas kasihannya. Ya udah deh, walaupun rusak mereka nggak aku biarkan hilang. Tetapi mereka akan aku buang. Kemana? Dibuang ke Babel. Jadi bayangkan bangsa pilihan Tuhan. Kalau perang nggak pernah kalah. Tapi kemudian dibiarkan ada penjajah dari Babilonia, Nebukadnezar, menguasai Yerusalem dan kemudian merampok isi dari Bait Allah itu.
dan kemudian membawa seluruh penduduk di Yerusalem itu untuk dibawanya kemana? Ke Babel. Wow. Jadi di sini Israel dibiarkan Tuhan, walaupun bangsa pilihannya, kalau bangsa pilihannya itu kan umat kesayangan, tapi dibiarkan oleh Tuhan miskin semiskin-miskinnya menjadi umat jajahan, dan bukan cuman miskin semiskin-miskinnya saja, mereka diambil dignitinya, menjadi umat tawanan, dibuang kemana? Dibuang ke Babel, dibuang ke daerah Babel di sini. Jalan ke sana, dibuang ke sana selama 70 tahun. Anda tahu kesulitan apa ketika orang Israel ini dibuang ke Babel? Jadi di sini ada kronologinya ketika orang Israel itu dibuang ke Babel dan kapan nanti mereka dikembalikan lagi dari Babel untuk kembali ke tanah suci. Kita pelajari dulu ketika mereka dibuang di Babel. Anda tahu sistem ibadahnya orang Israel itu, mereka harus 3 kali dalam setahun itu naik haji aliyah, ya, naik ke Gunung Sion untuk berhak berhaji, naik haji ke Gunung Sion 3 kali dalam setahun. Dan di situ mereka mempersembahkan korban. Persembahan korban itu hanya dapat diberikan di Bait Allah. Bait Allahnya hanya ada di Yerusalem. Jadi kalau mereka itu berdosa dalam 1 tahun, misalnya setiap Yom Kippur mereka mempersembahkan korban, dosanya 1 tahun bisa dapat diampuni. Tapi harus di Bait Allah yang di Yerusalem. Nah sekarang bayangkan kalau Bait Allah di Yerusalem sudah dirampok habis, dijarah oleh Nebukadnezar dan diruntuhkan, yang dimana orang Israel nggak bisa lagi beribadah di situ, artinya Anda bisa bayangkan selama 70 tahun orang Israel tidak dapat mempersembahkan korban. Jadi artinya di sini selama itu mereka tidak dapat dosanya itu diampuni. Dosa ya dosa terus. Wow. Pengampunan dosa hanya dapat dilakukan di Yerusalem. Karena korban penebusan dosa hanya boleh diberikan di tempat itu. Jadi Anda bisa membayangkan sedihnya orang Israel. Mereka dihabisi dignitinya dan kemudian dibuang ke Babel. Di sana dosanya nggak bisa diampuni. Jadi gimana caranya supaya dosa mereka itu diampuni? Mereka mencari-cari cara, substitusi dari pemberian korban itu. Ketiadaan Bait Allah ini, Anda bayangkan sekarang ini, terjadi lagi sekarang. Sejak tahun 70 Masehi ketika Bait Allah di zaman Yesus itu, mereka kan sudah kembali lagi dari pembuangan di Babel, kemudian bangun lagi Bait Allah sampai di zaman Yesus itu, 40 tahun setelah Yesus wafat di kayu salib, tahun 70 Masehi, Bait Allah itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus, yang kemudian orang-orang Israel itu kembali tidak dapat memberikan korban mulai tahun 70 Masehi sampai hari ini. Wow. Jadi perhatikan, kalau orang Kristen believe in salvation, karena Yesus Kristus sudah menggenapi seluruh korban-korban di sepanjang perjanjian lama sampai dirinya sendiri mati sebagai ganti korban itu, sebagai penggenap seluruh korban itu, kita believe in salvation. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus dengan sang penebus itu. Tapi perhatikan orang Judaism. Orang Judaism hari ini mengalami hal yang sama ketika mereka dibuang ke Babel. Yaitu apa? Ketiadaan Bait Allah yang terulang lagi. Jadi bagaimana cara orang Yahudi pada zaman pembuangan dan hari ini untuk minta ampun kepada Tuhan? Maka dicari-carikan caranya. Orang Yahudi hari ini yang sudah tidak memiliki Bait Allah kembali sejak tahun 70 Masehi, tinggalannya itu cuman sedikit tembok saja, dan ini pun bukan bangunan utama dari Bait Allah itu. Bangunan utama
dari bait Allah itu di mana letaknya kira-kira? Dome of Rock di situ. Makanya orang-orang Yahudi merindukan bagaimana Dome of Rock itu nanti dibangun bait Allah ketiga. Karena selama mereka nggak punya bait Allah, dosa mereka nggak bisa diampuni karena nggak bisa mempersembahkan korban. Kalau nggak bisa mempersembahkan korban, maka harus ada substitusinya dong. Mereka berpikir keras. Bagaimana? Kenapa kok sisa tembok itu disebut sebagai tembok ratapan? Karena memang mereka meratap, Tuhan kapan kami dapat membangun bait Allah lagi supaya dosa-dosa kami dapat diampuni dan kami dapat mempersembahkan korban. Mereka selama itu hanya melakukan substitusi dari korban tapi tidak pernah memberikan korban sebenarnya. Jadi kalau orang Kristen believe in salvation, orang Yahudi believe in guilt. Kenapa? Karena sampai hari ini mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Karena mereka nggak bisa mempersembahkan korban, maka para rabi sejak pembuangan di Babel memikirkan substitusi dari korban itu. Nah, jadi di sini dituliskan dalam literatur orang Yahudi, sacrifice means giving up something for something else. Kemudian di sini mengatakan bahwa Judaism teaches the prayer is the replacement for an animal sacrifices. Jadi di sini Yudaisme itu mengajarkan bahwa berdoa adalah substitusi dari persembahan korban. Tapi apakah substitusi ini adalah suatu hal yang equal? Tentu saja tidak. Nggak akan sempurna. Harus ada ayat mendukungnya dong. Kalau doa itu sebagai substitusi dari persembahan korban. Nemu. Para rabi Yahudi nemunya di mana? Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapatkan yang baik, maka kami akan mempersembahkan korban lembu sembelihan dengan pengakuan kami. Nah, jadi dari narasi ini bahwa korban lembu sembelihan itu dapat disubstitusi dengan apa? Pengakuan. Pengakuan itu apa sih? Doa. Pengakuan sefatenu melalui mulut-mulut kami, bibir-bibir kami. Jadi di sini Hosea 14 ayat 3 menjadi suatu dasar bahwa korban yang tidak dapat mereka persembahkan itu diganti dengan doa-doa. Nah, ini kan bukti pertama. Bukti itu nggak boleh satu, bukti harus dua. Saksi cuma satu itu bukan saksi. Harus ada dua bukti, dua alat bukti. KPK aja harus memberikan dua alat bukti karena memang Alkitab menetapkan sejak hukum Taurat itu mengatakan ada hukum dui ganda saksi. Nah, ini saksi pertama, Hosea 14 ayat 3. Yang kedua di mana? Harus cari dong. Di mana kebenaran bahwa doa itu menggantikan persembahan. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku, nah perhatikan, biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban di waktu petang. Jadi tangan yang terangkat doa menjadi seperti persembahan minchat aref. Jadi di sini seperti korban di waktu petang. Dari dua ayat ini, Mazmur 141 ayat 2 dan Hosea 14 ayat 3 menjadi suatu legitimasi bahwa doa menjadi substitusi dari korban yang tidak dapat mereka berikan karena mereka ada di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Terus sekarang kita belajar tentang bagaimana Alkitab kita pada abad ketiga sebelum Masehi, Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi ketika orang Israel itu sudah dibuang ke Babel, kembali ke tanah suci di sini ya. Ini kan dibuang ke Babel di sini Babilonia. Nah, setelah kemudian ada dekrit Kores, mereka dikembalikan ke tanah suci, kembali lagi boleh
beribadah kembali ke bait Allah. Tapi di sini ketika mereka kembali ke tanah suci di sini, ternyata mereka nggak jadi orang merdeka. Mereka tetap ada di dalam jajahan, tetap di dalam jajahan Babilonia, Media. Ketika itu juga pada abad ketiga sebelum Masehi ada Alexander Agung dari Makedonia itu menjajah daerah tanah Kanaan ini. Dan kemudian setelah Alexander Agung itu meninggal, kemudian para jenderalnya itu menjadi penguasa di daerah sekitar Kanaan ini termasuk Yerusalem. Dan Yerusalem kemudian dikuasai oleh suatu dinasti yang namanya dinasti Seleukus. Raja Ptolemeus. Raja Ptolemeus kemudian minta kepada rabi-rabi Yahudi. Nah, Anda tahu ketika Alexander Agung dari Makedonia itu menjajah daerah Palestina dan sekitarnya ini, kemudian dia menyebarkan bahasanya, yaitu bahasa Yunani yang dipakai sampai ke dalam bahasa Perjanjian Baru. Jadi di sini, ketika Raja Ptolemeus yang merupakan kelanjutan dari kekuasaan Alexander Agung ini minta kepada 70 rabi Yahudi untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Dan kemudian Septuaginta ini kemudian menjadi pegangan dari para murid Kristus untuk menginjil orang-orang non-Yahudi yang berbahasa Yunani. Tools untuk pengabaran Injil itu sudah dipersiapkan atas izin Tuhan. Abad ketiga sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa ada kata sedekah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu menjadi dikaiosune. Ya. Jadi di sini kalau ada misalnya orang-orang murid-murid Kristus bicara dengan orang-orang asing, maka murid-murid Kristus bicara dalam bahasa Yunani dan membacakan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yaitu Septuaginta. Nah, itulah sebabnya karena kata sedekah ini sudah menjadi artinya berubah, yang bukan hanya berarti berbuat kebenaran tetapi artinya sudah menjadi charity. Maka kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan sedekah, sedekah yang dalam artian charity. Karena sedekah ini juga menjadi sistem bagi orang Yahudi sebagai substitusi bagi pemberian korban. Karena mereka nggak dapat memberikan korban, maka kemudian mereka ganti pemberian korban itu dengan memberikan zakat, memberikan sodakoh. Nah, ketika Yesus bicara tentang sodakoh, maka sodakoh ini dalam artian konteks memberikan sedekah. Nah, maka kalau ketemu kata dikaiosune, kita harus alert. Walaupun artinya adalah kebenaran, tapi ini artinya dalam artian sedekah. Sedekah dalam maknanya orang Yahudi setelah pembuangan di Babel adalah derma, amal, charity atau alms. Jadi artinya sudah jadi sedekah. Kebenaran itu memberikan sedekah atau berbuat keadilan. Jadi sedekah itu bisa bermakna benar, bisa bermakna adil. Contohnya seperti ini. Saya punya beras 10 kilo. Beras 10 kilo nggak akan habis saya makan 1 minggu. Tetapi ada tetangga saya yang sangat miskin. Maka saya harus berbuat keadilan, berbuat kebenaran dengan berlaku adil. Kalau beras 10 kilo saya habiskan 1 minggu, itu nggak adil. Maka saya harus menyisihkan 5 kilonya itu untuk tetangga saya yang berkekurangan. Nah, itu berbuat keadilan. Disinilah makna adil, benar di dalam makna bersedekah yang sudah berubah makna ini. Jadi, mengerti ya maksudnya? Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar sedekah, kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi di sini, Amsal 21 ayat 21, kalau Anda pergi ke Israel hari ini, biasanya itu dituliskan ke dalam kotak amal di sini. Dengan menuliskan Amsal 21 ayat 21,
yang ada kata sedekahnya dalam artian memang charity. Jadi sedekah artinya charity. Amsal 10 ayat 2 pun demikian. Jadi kalau Anda nanti buka kamus pun demikian. Dikaiosune itu artinya charity. Ada kata charity dalam bahasa Yunani yang lain, yaitu elemosune. Elemosune di sini. Jadi inilah kata sedekah yang berubah makna. Tidak dalam artian benar saja, tetapi dalam artian berbuat keadilan dengan menyisihkan apa yang kita punya, dan di situ kita berbuat adil. Jadi dengan latar belakang demikian kita dapat memahami bahwa Matius 5 ayat 20, ketika Tuhan Yesus mengatakan sedekah, dalam bahasa Indonesia pun artinya sedekah, maka aku berkata kepadamu, jika sedekahmu tidak lebih benar, tidak lebih besar daripada sedekah daripada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus memberikan warning kepada murid-muridnya. Kalau kamu nggak bersedekah dan sedekahmu kurang daripada orang-orang Farisi itu, secara implisit Tuhan Yesus berkata, kamu malu-maluin aku. Kamu nggak layak menjadi muridku. Sehingga kamu nggak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi disinilah bagaimana seorang yang bernama Elias Hatter membantu kita untuk memahami konteks sejarah yang sudah dimaknakan secara berbeda dan disalahpahami oleh orang Kristen. Elias Hatter pada usia 34, dia menuliskan Derek HaKodesh. Tanah Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani dengan titik-titik nikutnya orang-orang Masorah itu, dan kemudian memberikan nomor pasal dan nomor ayat, yang dimana nomor pasal dan nomor ayat itu adalah bikinannya orang Kristen. Jadi Alkitab dulu ditulis oleh para nabi itu nggak ada nomor ayat, nggak ada nomor pasal. Yang ngasih nomor pasal itu adalah Stephen Langton, seorang kardinal dari Canterbury. Dia memberikan nomor-nomor pasal. Ada Robert Stephen dan anaknya yang bernama Henry Stephen itu memberikan nomor-nomor ayat untuk Alkitab Perjanjian Lama. Dan itu kemudian diserap oleh seorang yang bernama Elias Hatter. Anda bisa bayangkan Alkitab yang nggak ada nomor pasal dan nomor ayatnya dulu, kemudian oleh orang Kristen, orang Katolik dikasih nomor pasal, dan oleh orang Protestan dikasih nomor ayat, dan dua-duanya ini kemudian diakomodasi oleh seorang Elias Hatter. Nah, hebatnya karena Elias Hatter ini tidak mewakili Kristen Protestan ataupun Kristen Katolik, kemudian ide dari Elias Hatter yang menuliskan nomor pasal dan nomor ayat ke dalam Alkitab berbahasa Ibrani, maka orang-orang Yahudi Judaism hari ini menggunakan nomor pasal dan nomor ayat yang adalah buatan orang Kristen masuk ke dalam Alkitabnya orang Yahudi. Itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya orang Kristen sekarang, nomor pasal dan nomor ayatnya itu sama. Walaupun nomor pasal dan nomor ayat itu baru muncul pada abad 16, ya, orang-orang Yahudi hari ini menerima. Dari mana mereka menerima? Gara-gara siapa? Seorang yang bernama Elias Hatter pada abad yang ke-16 memberikan tanda-tanda nomor pasal dan nomor ayat. Dan di sini terjadi suatu kolaborasi. Orang Kristen dan orang Yahudi bekerja sama. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi ini adalah kerjaan seorang anak muda umur 34 tahun pada abad ke-16. Dia memberikan suatu perubahan yang luar biasa. Orang Kristen dan orang Judaism bekerja sama di dalam Alkitabnya, kitab sucinya masing-masing. Kemudian pada umur 46, seorang yang bernama Elias Hatter ini menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa asli Yunani, kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Wow.
pada usia 46. Nah, ini Elias Hatter 34 menelurkan suatu karya yang luar biasa, karya anak muda. Nah, sekarang ini kan kita lagi booming kan, pilih anak muda, gitu kan? Atau yang berjiwa muda. Apa yang kamu kerjakan ketika umur 30-an? Nah, ini Elias Hatter sudah memberikan karyanya yang tidak didukung oleh bapak dan ibunya, tapi dia karyanya sendiri. Nggak pakai KKN gitu kan, karyanya sendiri. Dan di sini ketika dia umur 46, dia memberikan karyanya yang kedua yang mengguncangkan dunia juga. Yang dari sini kita dapat memahami kesalahpahaman Matius 5 ayat 20 gara-gara apa yang diterjemahkan oleh Elias Hatter pada tahun 1599. Nah, dari sini ketika saya membaca Matius 5 ayat 20 terjemahan dari Elias Hatter, ya, di sini saya punya terjemahannya Elias Hatter. Gara-gara baca tulisan dia, di sini saya pernah scan juga di sini. Jadi ini karyanya dia. Kita dapat mengerti bahwa ternyata sedekah adalah sedekah. Nah, dari terjemahan dia kita dapat mengerti. Dan juga di ayat-ayat yang lain. Lukas 11 ayat 41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah. Sedekah, ya. Di sini sedekah. Elemosunen di sini juga dalam artian sedekah. Jadi memang sedekah ya sedekah. Jadi kalau misalnya diterjemahkan dengan hidup keagamaanmu, bukankah justru keagamaannya orang-orang Farisi itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus? Berarti di sini sedekah memang dalam artian sedekah. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, loh, kalau kita disuruh hidup keagamaan kita itu harus lebih baik daripada orang Farisi, susah loh jadi orang Farisi itu, ya. Karena mereka harus mentaati hukum Taurat yang jumlahnya 613 hukum. Kalau diikuti nggak boleh bolong-bolong, harus sempurna semuanya, masih plus ajaran-ajaran para rabi. Tapi begitupun ada seorang yang bernama Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus, dia mengatakan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, Rasul Paulus itu kan seorang Farisi dan dia memegang hukum Taurat sejak muda. Dalam mengamalkan hukum Taurat, kata Rasul Paulus, aku tidak bercacat. Kalau ayat tadi, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, yang seperti Rasul Paulus ini, mentaati hukum Taurat tidak bercacat, emang bisa? Susah loh, ya kan? Apakah Tuhan Yesus menetapkan kita untuk mentaati 613 hukum Taurat dan nggak boleh bercacat seperti Rasul Paulus ini? Tentu saja maksud Yesus nggak demikian kan? Dan inilah yang dibanggakan oleh Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus. Tetapi setelah mengenal Kristus, hal semua itu dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Jadi di sini kita dapat memahami, kalau membaca Alkitab bukan hanya mengerti arti harfiahnya, kita harus memahami konteks budaya. Siapa sih audiensnya Musa? Orang Israel. Siapa sih audiensnya Yesus? Orang Israel. Maka Tuhan Yesus bicara dalam konteks budaya dan konteks sejarahnya orang Israel. Kalau Yesus bicara tentang sedekah, ya sedekah. Charity, aim. Dan di sini ada seorang rabi yang sangat saya kagumi. Kenapa saya kagum dengan rabi ini? Karena seorang rabi ini dia bukan cuma rabi biasa, dia seorang chief rabi namanya Rabi Jonathan Sacks. Rabi Lord Jonathan Sacks. Dia diberikan gelar Lord oleh Ratu Elizabeth sehingga dia pun bisa duduk di House of Lord, parlemen tertinggi di kerajaan Inggris. Dia menulis dalam buku The Great Partnership itu seperti ini. Yesus itu orang Yahudi. He lived in the land of Israel. Dia tinggal di Israel, utamanya di Galilea. Dia berbicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab dalam bahasa Yahudi. Dia berpikir dalam bahasa Yahudi. Dia berdoa dalam bahasa Ibrani. Dan semua kata-katanya, konsepnya, konsep pemikirannya
adalah konsep-konsep yang sudah dikenali oleh audiensnya waktu itu. Yaitu apa? Konteks budayanya orang Yahudi. Satu saat nanti saya akan bagikan temuan dari Rabbi Jonathan Sacks tentang khotbah Yesus Kristus di bukit. Ini keren banget. Dia bukan orang Kristen, tapi dia sangat memahami konteks perjanjian baru Alkitab kita. Makanya saya sering mengambil referensi-referensi tulisan dari Rabbi Sacks ini. Ya, jadi dari situ kita dapat memahami bahwa konteks sedekah ya sedekah, yaitu charity. Nah, sedekahnya orang Yahudi dan mereka itu selalu berlomba-lomba untuk bersedekah. Karena dalam Ulangan 16 ayat 20 ada perkataan demikian yang sangat terkenal. Sangat terkenalnya itu sampai hari ini. Sedek, sedek, tirdof. Berlomba-lombalah engkau untuk bersedekah. Dalam bahasa harfiahnya itu nulisnya justice, justice you shall pursue. Terhadap keadilan kamu harus berlomba-lomba untuk adil. Tapi adil ini bukan hanya di dalam makna adil di dalam pengadilan atau hukum, tapi juga adil di dalam artian sedekah. Sedek, sedek, tirdof. Ulangan 16 ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Maka kamu harus kejar-kejaran untuk melakukan sedekah. Sedek, sedek, tirdof. Semata-mata kalian harus melakukan keadilan. Nah, di sini apa bahasa Yunaninya? Rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi. Kata sedekah tadi terjemahnya apa? Dikaios. Dikaiosune. Nah, ketika saya membaca terjemahannya Elias Hatter untuk Matius 5 ayat 20 ketemu kata sedekah untuk dikaiosune, maka kita dapat memahami sedekahlah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih yang dimaksud sedekah oleh orang-orang Yahudi? Itu ceritanya begini. Berdasarkan Amsal ayat 10 yang sudah kita baca tadi, Amsal 10 ayat 2, jadi ada cerita. Ada seorang rabi yang sangat dihormati pada abad kedua Masehi, dia namanya Rabi Akiva. Jadi ceritanya, dia memiliki anak perempuan. Dia itu sudah dinubuatkan bahwa kalau nanti dia itu menikah, nanti dia itu akan mati. Nah, tapi masa gara-gara dia dinubuatkan akan mati pada hari pernikahannya, kemudian dia itu terus dipercayai, terus kemudian dia nggak jadi menikah gitu. Ketentuan orang Yahudi, seseorang itu kan harus menikah. Ketika hari pernikahannya, bapaknya yaitu Rabi Akiva itu was-was. Jangan-jangan nubuat itu terjadi padanya. Nah, ceritanya itu demikian. Ceritanya si anak perempuan ini ketika dia itu diberikan warisan oleh bapaknya sebelum dia menikah, ternyata dia berikan warisannya itu kepada orang miskin karena dia berbelas kasihan. Maka kemudian di hari pernikahannya, dia itu secara nggak sengaja itu mengambil cucuk kondenya itu, jadi untuk mengikat rambutnya itu ke dalam suatu lubang dari tembok, yang dimana di lubang tembok itu terdapat ular berbisa. Gara-gara dia menyucukkan di lubang tembok itu dan mengenai kepala dari ular itu, ular berbisa itu tidak jadi menggigit si mempelai perempuan, anak perempuan dari Rabi Akiva. Ya, ini mungkin cerita ini agak mistik. Tapi itulah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Yang dimana orang Yahudi itu selalu percaya bahwa sedekah itu ada nilai ekualnya dengan kehidupan. Karena dia banyak membantu orang miskin, maka kemudian dia yang seharusnya mati dipatok oleh ular, kemudian dia nggak jadi mati. Dan ini dipercayai secara mistis oleh orang Yahudi. Ini kan mistik. Anda pasti nggak pengen baca cerita mistik. Tapi itulah yang terjadi. Dan itu dipercayai oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi yang kaya-kaya itu biasanya menjadi filantropis. Karena ajaran orang-orang Yahudi dari Rabi Akiva itu menulis demikian. Sebab sedekah atau perbuatan yang benar atau kegiatan berderma itu meluputkan kalian dari kematian. Dan dia di situ menyaksikan bahwa anak perempuannya sendiri yang pernah dinubuatkan mati pada hari pernikahannya,
itu nggak jadi mati gara-gara dia pernah memberikan suatu sedekah bagi orang miskin yang dia kasihani. Ada Rabi Asi juga menuliskan demikian, sedekah atau amal adalah setara dengan semua perintah Taurat yang digabung menjadi satu. Nah, jadi inilah kenapa, karena pemberian korban adalah pemberian untuk pengampunan dosa, maka korban dari charity ini itu juga bermakna untuk membeli kehidupan, seperti menaati seluruh Taurat. Dan di sini ada juga ayatnya di Alkitab kita dalam Daniel 4 ayat 27. Bahwa sedekah itu dapat merobek dosa. Terjemahannya saya baca demikian. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Nah, keadilan tadi apa bahasa Ibraninya? Sedekah. Jadi supaya dilepaskan dari dosa, yaitu melakukan sedekah. Ya. Jadi melalui Daniel pasal 4, menurut orang Yahudi, bersedekah itu dapat merobek dosa. Daniel 4 ayat 27. Nah, berbuat dosa itu seperti kita itu sedang teken utang dosa. Tetapi ketika kita bersedekah berdasarkan Daniel 4 ayat 20, utang dosa kita, surat hutang dosa kita itu terrobekkan. Nah, jadi seperti di dalam perjanjian baru juga kan, orang berdosa itu seperti teken hutang dosa. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, surat hutang dosa kita itu dirobek oleh kematian Kristus. Jadi ini memang semuanya berdasarkan dari pemikirannya orang Yahudi. Nah, bagaimana orang Yahudi itu bersedekah? Orang Yahudi bersedekah itu punya 8 tingkatan. Ada 8 tingkatan bersedekah. Dan sedekah yang paling tinggi ini menarik. Jadi di sini menurut orang-orang Yahudi ada tingkat yang ke-8 ya. Tingkat yang ke-8 adalah ketika Anda memberikan suatu charity, memberikan sumbangan, tapi hati Anda ini ogah-ogahan, tapi tetap ngasih. Nah, itu adalah tingkat sedekah yang ke-8. Kemudian ada tingkat sedekah yang ke-7, yaitu memberi sedekah dengan sukarela, tapi nggak memadai. Ya, misalnya begini, kita tahu tetangga kita kelaparan dan dia perlu beras. Kita kasih beras sama dia. Tapi beras yang kita kasih ke tetangga kita itu bukan jenis beras yang baik, tapi beras yang sudah bulukan. Nah, itu adalah sedekah tingkat ke-7. Memberi tapi nggak memadai. Terus sedekah yang ke-6 adalah sedekah secukupnya setelah diminta. Gara-gara diminta, kasihani dong, maka kita ngasih setelah diminta. Itu adalah sedekah dalam tingkatan yang ke-6. Bagaimana sedekah tingkatan yang ke-5? Memberi sedekah sebelum diminta. Ya, gua kasih aja deh lo, kasihan, ya kan? Kelihatannya dia itu sudah dipecat. Aku kasihan deh. Jadi untuk bulan ini aku kasih dia. Dia itu belum minta. Tetangga kita belum minta. Kita udah ngasih. Itu pun masih sedekah yang ke-5. Wow. Bukankah memberikan sedekah kepada orang yang jobless, nggak punya biaya untuk makan, itu pun masih dalam jajaran yang ke-5. Memberi sebelum diminta. Nah, kemudian bagaimana dengan sedekah ke-4? Memberikan sedekah di depan umum kepada penerima yang nggak dikenal. Nah, Anda boleh nggak setuju dengan ini. Tapi inilah pemahaman orang Yahudi. Itu masuk sedekah ke-4. Bagaimana dengan sedekah ke-3? Yaitu memberikan sedekah secara anonim kepada penerima yang nggak dikenal. Jadi kita diam-diam ngasih kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Artinya kita memberikan sedekah kepada suatu badan atau yayasan, kan kita nggak tahu nanti diberikan kepada siapa. Tapi kita ngasihnya pun anonim. Nah, itu masih tingkat sedekah ke-3. Nah, bagaimana sedekah yang ke-2? Yaitu memberikan sedekah secara anonim kepada penerima yang tak dikenal melalui yayasan yang terpercaya. Yaitu masuk
kepada sedekah yang kedua, mirip dengan sedekah yang ketiga tadi. Nah, ini yang menarik. Sedekah tingkat pertama. Wow, ini tingkat pertama menurut pemahaman orang Yahudi, yaitu memberikan sedekah yang diberikan kepada orang sebelum dia itu miskin. Ya, jadi kira-kira pengamalannya ini gimana? Memberikan sedekah sebelum orang itu jatuh miskin. Kira-kira pengamalan ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada seorang entrepreneur. Ketika kita sebagai seorang entrepreneur menciptakan suatu lapangan kerja dan kita memperkerjakan orang-orang di sekitar kita, bekerja kepada kita dan kita memberikan upah yang layak kepada dia, sehingga dia bisa makan, sehingga dia bisa beli rumah, sehingga dia bisa menyekolahkan anaknya, sehingga dia nggak jatuh miskin. Bagi orang Yahudi, inilah sedekah yang tertinggi. Dan orang-orang yang memberikan charity kepada anak-anak untuk pendidikan, yang nanti dia bisa menjadi orang-orang berguna, dia nanti bisa menjadi guru, dia bisa nanti menjadi pengusaha, dia nanti bisa menjadi seorang entrepreneur juga, dan menjadikan dia nggak jadi miskin di masa depannya. Kita memikirkan hari ini supaya nanti dia nggak jadi miskin. Sedekah semacam ini bagi orang Yahudi adalah sedekah yang tertinggi. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Nah, biasanya kita kan dituntut untuk memberikan sedekah kepada orang miskin, kan? Setelah memberikan sedekah, udah. Itu bukan sedekah yang tertinggi. Sedekah yang tertinggi bagi orang Yahudi adalah ketika kita dengan kemampuan kita menciptakan lapangan kerja, memberikan orang-orang pendidikan atau menjadikan orang-orang itu pinter, ya, supaya mereka itu menjadi entrepreneur, menjadi seorang coach, menjadi seorang pelatih-pelatih yang membuat orang itu bisa melakukan usaha sendiri, ya, itulah sedekah tertinggi, menjadikan sesamanya tidak menjadi miskin. Sebelum menjadi miskin, kamu sudah membantu. Nah, itulah sedekah yang tertinggi. Dan ini bisa menjadi teladan bagi kita orang-orang Kristen. Nah, jadi apa yang maknanya? Sedek, sedek, tirdof. Justice, justice, you shall pursue. Bersedekahlah, berlomba-lombalah untuk memberikan sedekah. Dan itu adalah ibadah yang tertinggi. Jadi, teologi kemakmuran itu memang berasal dari Judaism. Tapi nggak semua teologi kemakmuran itu jelek, ya. Kita dapat mengambil hal yang terbaik. Misalnya tadi, pemikiran orang Yahudi yang dimana mereka dapat memberikan sedekah yang tertinggi dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan teologi kemakmuran, uang dapat membeli kebenaran. Bersedekah dapat membeli nyawa bagi orang Yahudi. Nah, itu kan teologi kemakmuran. Tapi ada hal yang baik yang kita dapat petik dari orang-orang Yahudi. Maka kalau Anda lihat hari ini, filantropis terbesar itu masih dipegang oleh orang-orang yang beragama Judaism. Jadi filantropis terbesar sampai hari ini itu masih dipegang oleh Bill Gates. Dan kemudian di sini ada nama Mark Zuckerberg, walaupun dia sudah mengaku ateis, ya, tetapi dia dibesarkan sebagai orang Yahudi yang paham akan sedekah ini. Jadi demikian, ketika mereka bersedekah, sehingga satu sama lain mengatakan, may you be inscribed in the book of life dengan sedekahmu, karena sedekahmu itu merobek dosa, karena sedekahmu dapat membeli keselamatan. Dari situlah, karena orang Yahudi selalu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah, maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau sedekahmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, kamu malu-maluin aku. Dan dari sini kita dapat memahami ada loss in translation untuk Matius 5 ayat 20.